Shalom saudara yang dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah online di GBI Home Palem Galaksi. Mari kita hari ini bersama-sama masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita masuk hadirat Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, biarlah Tuhan bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan yang kita naikkan. Biar nama Tuhan disenangkan melalui penyembahan yang kita naikkan. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan dalam hidupku agar indah bagimu. Mari kita angkat tangan kita dengan segenap hati kita nyanyikan lagu ini. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan dalam hidupku agar indah. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan dalam hidupku agar indah. Mari kita angkat tangan kita dengan segenap hati, katakan: sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan dalam hidupku agar indah. Sekarang ku memuji-Mu Tuhan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan
Bapak Ibu kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala kita. Oh, terima kasih. Kembali ya Tuhan, kami datang kepadamu pada siang hari ini. Segala pujian dan syukur terus kami naikkan kepadamu. Terima kasih buat segala penyertaan dan lawatanmu. Terima kasih buat berkat kesehatan dan kekuatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami percaya ya Tuhan bahwa lawatan Allah selalu menyertai setiap kehidupan kami semua. Pada siang hari ini kami berdoa buat para pemimpin rohani kami ya Tuhan, buat Bapak Pendeta Insinyur Niko dan keempat wakilnya beserta keluarga mereka masing-masing. Engkau terus memberkati dan mencurahkan rahmat-Mu atas kehidupan beliau, kesehatan dan kekuatan serta tuntunan daripadamu juga senantiasa menuntun kehidupan beliau. Kami juga menyerahkan Tuhan buat Gembala JK2 Ibu Lydia beserta wakil dan keluarga mereka. Engkau yang senantiasa mengurapi beliau dan memakai beliau dengan dahsyat dan luar biasa. Engkau juga memberkati gembala kami Tuhan di tempat ini, untuk Bapak Pendeta Immanuel Setopo serta istrinya Ibu Helen, anaknya Andi dan Debbie serta cucunya Abigail. Kami percaya Engkau terus pakai beliau untuk menjadi teladan dan berkat buat banyak orang. Engkau yang membawa beliau semakin hari semakin naik ya Tuhan. Kami percaya berkat-berkat Allah itu selalu turun atas kehidupan gembala kami. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk wakil gembala GBI Home Bapak Wisnu beserta keluarganya. Engkau juga melindungi keluarganya dan Engkau memberkati apa yang dikerjakannya. Engkau senantiasa membuat berhasil dan beruntung, dan kami percaya setiap pelayanannya dimanapun beliau berada, Tuhan selalu menuntun dan Tuhan selalu menyertai. Kami juga menyerahkan ya Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami terus berkatakan, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Kami percaya ada pasukan malaikat yang berjaga-jaga melindungi bangsa kami. Tidak ada otoritas dari roh apapun yang boleh berkuasa atas bangsa Indonesia selain daripada roh Tuhan sendiri. Tuhan yang bertahta di atas bangsa Indonesia dan meluputkan anak-anak Tuhan dari segala mara bahaya, karena ada kuasa darah Tuhan Yesus yang membentengi anak-anak Tuhan dan segala miliknya. Kami percaya Indonesia mengalami pemulihan dari segala bidang. Indonesia segera dibebaskan dari ancaman virus corona dan dari ancaman resesi ekonomi global. Kami juga menyerahkan Tuhan buat para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden kami, wakil presiden kami, dan menteri-menterinya. Engkau yang senantiasa melindungi mereka, memberikan roh takut akan Tuhan. Hikmat marifat-Mu selalu menyertai kehidupan mereka. Engkau melindungi setiap tim medis, para dokter, dan mereka yang berdiri di barisan paling depan untuk menangani permasalahan di bangsa kami ini. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gereja Bethel Indonesia. We pray GBA ya Tuhan, we pray COP ya Tuhan, we pray ORU Tuhan, we pray WIA Tuhan. Engkau pakai lembaga-lembaga ini untuk terus menjadi berkat dan alat-Mu dalam memenangkan banyak jiwa-jiwa di era Pentakosta yang ketiga ini. Kami percaya Pentakosta ketiga dimulai dari timur ke barat, yaitu dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Kami percaya ada banyak generasi-generasi anak muda, generasi-generasi Yeremia yang cinta mati-matian kepadamu dan hidup dalam kekudusan Allah serta berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami juga menyerahkan umat-Mu Tuhan di GBI Home. Engkau yang senantiasa memulihkan setiap kehidupan mereka yang sedang mengalami kelemahan, menyembuhkan mereka yang sakit dan menghibur setiap mereka yang mengalami beban berat. Engkau yang memberkati usaha pekerjaan mereka serta memberikan kesatuan hati dalam setiap kehidupan keluarga demi keluarga ya Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, kami juga terus menanti kedatangan-Mu ya Tuhan. Maranatha, datanglah Tuhan segera. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pengumuman minggu ini. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 11 di grup lain. Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu untuk masuk ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing, berdoa bersama keluarga pukul 9 malam setiap hari. Bagi jemaat yang rindu bersekutu dan bertumbuh di dalam Yesus, kami undang untuk bergabung bersama di dalam komunitas Cool yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Silakan hubungi Bapak Catur di nomor 0857 155 02 817. Sesuai arahan Gembala Sidang Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo, mulai tanggal 7 sampai 27 Desember 2020, seluruh aktivis dan pengerja wajib mengikuti doa puasa bersama. Dan jemaat dihimbau dapat mengikuti doa puasa tersebut. Untuk jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi. Tujuan doa puasa tersebut kita diminta untuk mendoakan keamanan NKRI, damailah Indonesiaku, penyelesaian pandemi COVID-19, ancaman resesi ekonomi global,
pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran dan menyeluruh di era Pentakosta ketiga, penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus, Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020. Mari kita bersama-sama mengambil bagian dalam doa puasa ini. Persembahan dapat disalurkan melalui rekening berikut. Persembahan umum dan perpuluhan BCA 07376 07376 atas nama GBI Palem Galaksi. Misi dan Diakonia BCA 0730736789 atas nama GBI Palem Galaksi. Pembangunan Rumah Tuhan BCA 07305 07305 atas nama GBI Palem Galaksi. Sebelum kita memberi, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami sampai saat ini, dan tiba waktunya kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kami GBI Home mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan ke rekening GBI Home. Tuhan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah,
maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, siapa yang merasa diberkati boleh lambaikan tangannya, katakan wuh. Haleluya, kita akan memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Mari kita angkat tangan kita puji nama Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah
firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu cemas, karena Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Oh,
Engkau ada di tempat ini Tuhan, mengurapi setiap kami. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah itu menjadi rema dalam hidup kami, sehingga kami dapat bertumbuh, berbuah, sehingga kami dapat menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar apa yang mau Engkau sampaikan, Kau taruh di dalam mulut bibirnya Tuhan. Kau urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu dengan sukacita. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara-saudaraku. Apa kabar? Dahsyat dan luar biasa. Siapa yang dahsyat? Allah yang di dalam kita dahsyat, dan kita menjadi dahsyat di dalam Tuhan karena ada Dia, Yesus yang mengasihi kita. Saudara-saudara, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama 4 ciri orang yang rindu akan Tuhan. Saudara yang duduk di tempat ini adalah orang-orang yang rindu akan Tuhan. Saya percaya itu. Saudara pasti rindu akan Tuhan. Suka ingin menanti-nantikan Tuhan. Saudara, Mazmur 63 ayat 2 katakan, Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara, hal yang mendasar yang harus diperhatikan saat seorang ingin mencari Tuhan adalah sikap hatinya mesti benar. Sikap hati yang benar. Artinya, mencari Tuhan dengan segenap hati adalah standar, adalah dasar. Dan ukuran di mana Tuhan minta dari setiap orang percaya mesti ada ini. Apa itu? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Jadi sikap hati yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saudara, Yesus telah memberi teladan dalam hal pencarian ini. Kekristenan adalah, saudara, bukan agama. Tapi kekristenan adalah berbicara tentang Allah, Sang Pencipta langit dan bumi itu. Pencipta segala sesuatu, pencipta manusia. Dia datang mencari manusia. Mencari manusia. Artinya bukan manusia punya inisiatif untuk mencari Tuhan. Tapi Tuhan sendiri mencari manusia. Tuhan Yesus, saudara, datang dan menyerahkan nyawanya bagi kita. Dengan meninggalkan kesetaraannya dengan Allah. Dia tinggalkan sorga yang mulia. Ia mengosongkan diri dengan mengambil rupa sebagai rupa manusia. Lalu saudara, apa yang dia lakukan? Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Untuk apa? Ia lakukan semua itu untuk menunjukkan kasihnya kepadamu dan kepadamu. Maka saudara, selayaknya kita patutlah untuk mencari Tuhan dengan segenap hati. Kita mencari Tuhan dengan segenap hati. Itu berarti, saudara, mencari Tuhan dengan segenap hati berarti berbicara tentang satu hal. Segenap hati itu berarti segenap niat dalam hidup kita. Sebulat tekad kita. Sebesar besarnya kerinduan kita. Sungguh-sungguh keinginan hati kita yang terdalam untuk mencari Tuhan. Raja Daud, saudara, melukiskan kesungguhan hati untuk mencari Tuhan ini dengan segenap hati. Dia lukiskan seperti rusa yang sedang merindukan air. Saudara tahu? Seekor rusa ketika ia sedang berada di sungai yang berair, maka ia akan minum air sungai itu, tidak memperdulikan apapun yang terjadi di sekitarnya. Walaupun di situ ada manusia di sekitarnya, maupun pemangsa di dekatnya, dia tidak peduli nyawanya sekalipun. Karena apa? Yang penting, dia dapat minum air yang sangat-sangat dia butuhkan.
Seperti itulah seharusnya sikap kita kepada Tuhan dalam mencari Tuhan dengan segenap hati. Namun betapa sering kita, saudara, tidak dengan segenap hati mencari Tuhan. Malah kita lebih tertuju kepada masalah kita daripada kepada Tuhan, sumber pertolongan kita. Ketika kita menempatkan Tuhan Yesus yang paling berarti bagi kita, maka itu gambaran seperti rusa yang merindukan air. Artinya apa, saudara? Artinya air adalah hidup mati baginya. Air adalah hidup mati baginya. Demikianlah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kalau kita mengasihi Dia, kita berkata, aku mengasihi Engkau, aku merindukan Engkau, Tuhan. Maka apa yang terjadi? Maka Engkau akan berkata bahwa hidup mati, Tuhan Yesus adalah hidup mati bagi. Dialah sumber. Aku harus tetap, aku mencari Dia. Dia harus segala-galanya dalam hidup. Jadi dalam mencari Tuhan tidak cukup hanya bermodalkan tekad. Dia nggak cukup dengan kemampuan diri kita sendiri. Karena kita ini adalah manusia yang sangat terbatas. Oleh sebab itu, kita perlu langkah demi langkah memperhatikan arahan Tuhan. Apa, saudara? Arahan Tuhan dalam artian yang tersirat dalam perintah-perintahnya, yang tercatat dalam firman-firman Tuhan. Langkah demi langkah kita menuruti firman Tuhan, langkah demi langkah, maka kita akan menemukan Tuhan, sanjungan kekasih jiwa kita. Seperti di dalam Yeremia pasal yang 29 ayat 13 dan 14 kata, apabila kamu mencari aku, apabila kita mencari Tuhan, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan memulihkanmu. Apa, saudara? Tuhan berjanji kalau kita sungguh-sungguh segenap hati mencari, Tuhan akan berkenan untuk kita temui. Dan kita akan bertemu dengan Dia. Tetapi, saudara, Tuhan bahkan katakan, Dia akan memberi kita satu, Dia akan memulihkan kita. Jadi, saudara, apapun masalah, persoalan yang engkau hadapi, mari saya mengajak engkau mencari Tuhan dengan segenap hati. Sekali lagi, mencari Tuhan dengan segenap hati. Mungkin tidak masuk akal, mungkin orang lain bilang bodoh, mungkin orang lain mencemooh kita. Tapi firman Tuhan menjamin kita, janji Tuhan menjamin kita bahwa orang yang mencari Tuhan, maka dia akan menemukan. Orang yang mencari Tuhan, Tuhan akan pulihkan hidupnya. Jadi, saudara, yang pertama adalah jika engkau berkata, aku rindu akan Engkau Tuhan, aku rindu akan hadirat-Mu, aku rindu bertemu dengan Engkau, maka yang pertama yang harus kita lakukan, seperti yang Daud lakukan, mencari Tuhan dengan segenap hati. Apa, saudara? Mencari Tuhan dengan segenap hati. Lalu, saudara, di dalam Mazmur 63, Daud ini mengajarkan hal yang kedua. Jika kita ini sudah mencari Tuhan dengan segenap hati, maka Mazmur 63 ayat yang ketiga itu menuliskan, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Saudara, artinya situ, firman Tuhan ini menuliskan, artinya, saudara, bahwa kita perlu untuk fokus. Fokus artinya, saudara, apa artinya? Pepatah mengatakan, saudara, fokus adalah kunci kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Jadi, kalau saudara fokus dengan sesuatu yang saudara kejar, saudara cari,
Maka pepatah ini mengatakan mata itu yang akan menjadi kunci kesuksesan dalam hidup. Saudara, berbicara fokus adalah berbicara mata yang tertuju pada Tuhan. Mata, kita mempunyai mata, saudara. Ada mata jasmani, tapi ada juga disebut mata rohani. Saudara. Mata jasmani kita bisa melihat keindahan, keagungan, keajaiban Tuhan di dalam semua ciptaan. Mata jasmani, saudara, itu indera kita dipakai untuk melihat segala sesuatu yang indah yang diciptakan sehingga kita boleh mengagungkan Tuhan. Tetapi mata rohani atau mata hati itu dipakai untuk melihat, saudara, supaya kita itu melihat apa yang Tuhan lakukan dan kita bisa fokus kepada Tuhan, melihat apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan, melihat Tuhan melakukan, kita melakukan seperti Yesus katakan, aku tidak melakukan sesuatu apapun sebelum aku melihat Bapa melakukan. Jadi dia melihat Bapa melakukannya, sama seperti kita melihat Yesus melakukan itu dan kita melakukan yang sama seperti yang Yesus lakukan. Dalam perjalanan hidup kita, banyak masalah pergumulan yang berusaha, saudara, mengalihkan engkau dan saya dari fokus hidup kita, perhatian kita kepada Tuhan. Supaya kita itu jangan segenap hati boleh melihat, tapi jangan segenap hati untuk fokus kepada Tuhan. Kadang bisa hadir, saudara, melalui kondisi keuangan kita yang sulit. Bisa, saudara, karir kita seolah-olah berjalan di tempat, bukan hanya berjalan di tempat, mungkin mundur beberapa langkah. Mungkin juga sakit penyakit yang menimpa dalam hidup kita. Nah, saudara, bahkan mungkin rumah tangga yang kita impikan itu jauh dari impian kita. Tetapi, saudara, firman Tuhan katakan, orang yang fokus, orang yang menaruh harapnya, orang yang hidup matanya tertuju pada Tuhan, tidak akan mudah kecewa. Dia tidak akan mudah kecewa, tidak akan mudah khawatir, tidak akan mudah takut, maupun sedang cemas menghadapi masalah apapun yang terjadi dalam hidupnya. Karena dia tahu dia mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang hidup itu beserta dengan dia. Dia ada di dalam dirinya dan dia ada di dalam Kristus. Nah, oleh sebab itu, saudara, karena hidup kita ini tidak berfokus lagi kepada diri kita. Kenapa tidak berfokus lagi kepada diri kita? Karena mata kita hanya tertuju kepada pertolongan Tuhan. Jadi kita fokus hanya pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara, mari kita mulai hari ini kita belajar fokus kepada Tuhan. Ini akan menguatkan kita untuk menghadapi setiap masalah, persoalan dalam kehidupan. Hidup ini tidak mudah. Hidup ini tidak gampang. Setiap hari kita akan menghadapi persoalan. Kadang kita melihat orang lain enak, kita melihat orang lain itu indah, saudara. Tetapi setiap orang punya persoalan masing-masing. Orang melihat kita juga, wow, betapa indahnya. Tapi saudara, setiap orang punya persoalan. Jadi, saudara, fokus kepada Tuhan, mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Itu berarti semua aktivitas, semua kegiatan hidup kita, semua planning kita, semua apa yang kita impikan, semua menjadi cita-cita kita, itu semua harus berlandaskan kepada kemuliaan bagi nama Tuhan. Perlu dicatat bahwa bila kehidupan kita itu fokus kepada hal-hal materi, nggak heran, saudara, maka hidup kita akan diatur sesuai dengan ukuran materi. Jadi dengan ukuran materi itu saudara akan melihat orang lain, dan saudara akan mengukur diri saudara dengan orang lain. Kebahagiaan saudara pun bisa diatur oleh ukuran materi itu.
Hal materi tidak akan membuat orang puas, saudara. Materi di dunia ini tidak akan membuat orang puas. Mempunyai 100, pengen 1000, pengen 1.000. Karena keterikatan dengan materi ini, mahal harganya. Mahal harganya. Kenapa? Karena materi itu tidak pernah memberi kepuasan jiwa bagi orang. Tidak pernah memberi kepuasan bagi orang. Tapi berfokus kepada Tuhan. Itu yang akan membuat engkau menjadi tenang. Engkau akan menjadi kuat. Karena apa? Karena engkau tahu ada pertolongan Tuhan yang ajaib yang tidak masuk akal menjadi masuk akal, yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan yang tidak pernah engkau pikirkan, tidak pernah engkau rasakan, tidak pernah engkau renungkan. Itu yang dibuat Tuhan bagimu, yang mengasihi itu. Saudara, saya tidak berkata bahwa fokus kepada Tuhan itu tidak lagi butuh materi. Enggak. Kita masih hidup di bumi ini, kita masih hidup di dunia. Pastilah kita perlu, saudara, hal-hal materi. Tapi yang saya katakan dulu, jangan jadikan materi itu menjadi Tuhan yang mengendalikan kita. Kalau materi jadi Tuhan, artinya kita jadi budak, kan? Kalau kita jadi budak, artinya kita dikuasai, dikendalikan oleh Tuhan itu. Tetapi yang saya mau katakan, bersama Yesus, kita memang perlu materi. Biarlah kita yang menguasai materi itu. Kita yang menguasainya. Dan kita membuat materi itu untuk kebahagiaan kita dalam kemuliaan bagi nama Tuhan. Artinya apa? Artinya, saudara, hidup kita tidak konsumtif lagi. Hidup kita terkendali. Itu sebabnya Yesus mengajarkan kita untuk setiap hari dia mengajar kita untuk berdoa, Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini apa? Makanan kami yang secukupnya. Artinya yang secukupnya. Dan ampunilah kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada percobaan. Melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah mempunyai kerajaan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, saudara, oleh sebab itu, kalau kita fokus kepada Tuhan, maka hidup kita tidak akan tergantung lagi dengan hal materi, tapi kita bergantung kepada Tuhan. Kita tidak akan menjadi, saudara, materi yang kita miliki itu menjadi menghilangkan sukacita kita, kebahagiaan kita. Tidak lagi ukurannya mahal atau murah, apalagi branded atau merakyat. Semua kita terima dengan hati bersyukur. Karena semua yang kita gunakan itu adalah semua itu berkat Tuhan. Semua berkat Tuhan untuk membawa kebahagiaan dalam hidup kita. Sehingga kita puas, kita bersyukur, mengucap syukur apapun yang kita pakai, makan, minum, pakai. Kita mengucap syukur. Para Ibrani pasal 12 ayat 2 katakan, marilah kita melakukan apa? Melakukan pertandingan iman kita. Mari kita melakukan, saudara, fokus kita kepada Tuhan. Mari kita lakukan mencari Tuhan dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita ke dalam iman dan membawa iman itu kepada kesempurnaan. Dan dengan mengabaikan kehinaan, Yesus itu tekun memikul salib ganti kita supaya sukacita disediakan bagi Dia. Saudara, Tuhan ingin supaya kita ini fokus. Sekali lagi fokus. Apa fokus hidupmu?
Apa yang menjadi tujuan utama dalam hidup? Mari saudara, engkau punya kesempatan. Biar kita fokus kepada Tuhan. Fokus kepada semua rencana. Fokus akan apa yang Tuhan mau. Maka firman Tuhan katakan, carilah dulu kerajaan Allah. Artinya fokus akan Tuhan. Maka semua akan ditambahkan kepada kita. Haleluya, saudara. Ini yang Daud ajarkan kita. Maka sepanjang umur hidup Daud ini, sudah lihat, dia selalu fokus akan Tuhan. Selalu fokus setiap kali, saudara, kemanapun dia pergi untuk perang, dia selalu tanya akan Tuhan. Tapi suatu kali, kalau dia tidak bertanya akan Tuhan, apa yang terjadi? Dosa mengejar hidup. Oleh sebab itu, saudara, fokus akan Tuhan ini adalah pilihan dalam hidup. Engkau boleh memilih mengutamakan Tuhan, fokus akan Tuhan. Saudara, matamu tak hanya tertuju kepada pertolongan Tuhan, atau engkau tertuju kepada materi, tertuju apa kekuatanmu sendiri. Mari tadi letakkan Tuhan menjadi andalan dalam hidup. Haleluya, saudara. Kalau kita telah fokus pada Tuhan, Daud mengajar kita tanda yang ketiga, orang yang rindu, sungguh-sungguh rindu akan Tuhan, maka dia berkata di dalam Mazmur 63 ayat yang kelima, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Saudara, artinya orang yang, saudara, yang mau rindu ketemu Tuhan itu mempunyai, saudara, yang pertama tadi dia mencari Tuhan dengan segala hati. Yang kedua, dia fokus kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, dia adalah orang yang suka memuji Tuhan. Memuji-muji Tuhan dalam setiap hal. Padanan kata memuji, saudara, tahu apa? Padanan kata memuji itu sama artinya dengan memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan adalah tindakan yang menyanjung pribadi Tuhan, bukan menyanjung semua di sekitar Tuhan, tapi enggak pribadi Tuhan. Jadi bukan menyanjung berkat Tuhan. Kalau saudara diberkati Tuhan, bukan sudah menyanjung berkat Tuhan itu, tapi Tuhannya yang harus kita sanjung tinggi. Dia yang harus utama, dia yang harus disanjung tinggi. Saudara, oleh sebab itu, memuliakan Tuhan itu artinya menyanjung pribadi Tuhan secara khusus. Dia yang layak. Dia yang layak terima semua pujian. Tidak ada hal lain. Dia yang layak. Karena itu, orang yang hidup, saudara, matanya hanya tertuju kepada Tuhan, yang fokus kepada Tuhan, pasti tidak akan kalau memuji Tuhan dengan sembarangan, asal-asalan, saudara, asal keluar saja, tidak. Tapi orang yang tahu, saudara, dia yang matanya tertuju pada Tuhan, dia memuji Tuhan dengan segenap hati. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Besarkan namanya, agungkan namanya. Orang yang hidup, saudara, fokus pada Tuhan, matanya hanya tertuju pada Tuhan, tentu saja tidak memuji Tuhan hanya saat-saat mengalami hal yang baik. Kalau diberkati, puji Tuhan. Kalau tidak berkati, mulai bersungut dan mengeluh, bukan begitu. Tapi kalau saudara orang yang rindu akan Tuhan, mata saudara hanya tertuju kepada Tuhan, maka senang susah saudara akan berkata, Tuhan, aku tahu senang susah engkau ada besertaku. Engkau ada besertaku karena engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Engkau merencanakan yang terbaik dalam hidupku. Bukan hanya baik, tapi terbaik dalam hidupku. Jadi dia tahu akan hal itu, saudara. Maka dia mengucap syukur dalam segala hal. Dia tahu Tuhan itu beserta dengan dia.
di dalam setiap situasi, setiap keadaan, sehingga dia memuji Tuhan menjadi gaya hidup. Saudara, memuji Tuhan menjadi gaya hidup. Sehingga orang katakan dikit-dikit puji Tuhan, dikit-dikit puji Tuhan. Memang mesti begitu, saudara. Puji Tuhan kalau kita saat ini bisa ibadah online. Puji Tuhan kalau saudara bisa duduk di sana dan saudara masih bisa dengar. Itu artinya puji Tuhan. Saudara punya telinga yang masih bisa mendengar. Puji Tuhan. Orang yang memuji Tuhan menjadi gaya hidupnya, pujian penyembahan itu menjadi gaya hidupnya. Maka saudara, ciri-ciri orang itu, dia akan selalu bahagia, selalu bangga akan Tuhan. Dia akan bergembira akan Tuhan, dia bangga akan Tuhan. Saudara, Mazmur 37 ayat 4 katakan, bergembiralah karena Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan, artinya mengucap syukur. Oh saudara, banggalah karena engkau punya Tuhan. Maka dia akan memberi kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Apa yang saudara inginkan. Ini tantangan daripada firman Tuhan. Apa yang engkau perlukan? Dia katakan, tetapi syaratnya satu. Engkau harus bergembira karena Tuhan. Artinya bangga memiliki Tuhan Yesus. Maka semua yang engkau inginkan di hatimu akan dipenuhi. Artinya saudara, kita bergembira, kita harus bangga dulu, kita harus gembira, kita harus puas karena kita memiliki Tuhan Yesus. Bukan tunggu masalah selesai baru kita bersuka cita. Ya. Tetapi saudara, di dalam setiap situasi kita bersuka cita karena kita tahu. Sehingga kita dapat berkata, sungguh ku puas memiliki Yesus. Dia segala-galanya dalam hidup. Bergembira sekali lagi saudara. Bergembira itu adalah pilihan. Jadi bergembira itu adalah pilihan. Sukacita itu pilihan. Mengucap syukur pun pilihan. Memuji Tuhan pun itu pilihan kita. Ingat saudara, saya memberi saudara contoh. Di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 25. Di sana dicatat tentang seorang rasul yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan temannya saudara. Mereka sungguh-sungguh, saudara bertanya, mereka sungguh-sungguh kok dimasukkan ke dalam penjara. Oh saudara, kita lihat apa yang mereka lakukan ketika mereka ada di dalam, saudara, di dalam penjara. Mereka tidak melakukan kesalahan, mereka difitnah, mereka dibully, dimasukkan ke penjara, dilecehkan. Apa yang mereka lakukan? Mungkin saat ini engkau mengalami masalah, engkau tidak salah, tapi engkau dipersalahkan. Apa yang harus engkau lakukan? Kita belajar di dalam firman Tuhan ini berkata, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Saudara, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Dengan apa? Saya percaya dengan suara nyaring. Karena apa? Tahanan lain juga mendengar. Artinya bukan diam, bukan hanya di dalam hati, menyembah dalam hati. Tidak, tetapi keluar dari mulutmu. Orang lain mesti tahu bahwa engkau adalah orang yang sedang hidup di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Oh saudara, oleh sebab itu, pada waktu saudara Paulus dan Silas ini sedang menyembah Tuhan, mereka Tuhan terus menyembah, saudara. Kaki mereka itu dipasung, saudara, tidak bisa bergerak, tetapi di dalam keadaan situasi apapun, saudara, artinya mereka mau mengajar kita. Paulus dan Silas mau mengajar kita, semakin berat persoalan yang engkau hadapi, maka pujilah Tuhan lebih keras, lebih kuat. Artinya lebih abnormal lagi. Mungkin orang lain bilang gila kali ini orang. Saudara, saya percaya, saya pastikan tahanan-tahanan lain di dalam penjara Filipi ini akan berkata, ini dua orang hamba Tuhan, ini kalau mereka kenal itu hamba Tuhan, ini orang gila.
Orang udah dalam keadaan sengsara, mestinya tidur, dia memuji Tuhan dengan segenap hati. Kenapa saudara Paulus dan Silas melakukan ini? Karena dia mau bahwa dia hidup untuk Tuhan. Dia mau untuk menjadi saksi supaya apa yang dia lakukan menjadi kesaksian bagi setiap orang di sekitarnya. Supaya mereka tahu bahwa Paulus dan Silas tidak ada waktu mencari siapapun yang lain. Tidak mencari siapapun yang disalahkan. Tidak mencari kambing hitam. Tidak. Tetapi saudara, mereka menempatkan diri mereka bereaksi yang benar. Jadi kalau saudara mengalami persoalan, masalah, dan apapun yang engkau hadapi, Tuhan ingin engkau tetap memuji Tuhan. Itulah reaksi yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan bereaksi untuk melakukan semua di dalam hidup saudara ini. Melakukan mujizat yang terjadi di dalam hidup saudara. Oleh sebab itu, mari puji Tuhan di dalam setiap keadaan. Mari puji Tuhan di dalam setiap keadaan. Saudara, Daud adalah orang yang telah membuktikan di dalam keadaan apapun yang dia hadapi dalam hidupnya, di dalam dikejar musuh, di dalam apapun, dia selalu memuji Tuhan. Lalu saudara, dia mengajar kita yang keempat. Dia ajarkan, Daud mengajar di dalam Mazmur 63 ayat 7, dia tuliskan, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidur, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Artinya Daud mau mengajar kita bahwa Daud adalah seorang yang selalu mengingat kebaikan Tuhan. Daud adalah orang yang selalu mengingat kebaikan Tuhan. Memori akan kebaikan Tuhan, kenangan akan kebaikan Tuhan, memegang peranan yang sangat penting saudara dalam kehidupan orang percaya. Ketika kita menghadapi persoalan, maka disinilah akan kelihatan bahwa kita memori tentang saudara, kenangan tentang kebaikan Tuhan itu sangat-sangat bermanfaat dalam hidup kita. Karena jika kita saudara, orang yang percaya itu memiliki kenangan yang indah bersama Tuhan, memiliki kenangan kebaikan pertolongan Tuhan di masa lalu dalam hidupnya, maka tidak lagi saudara dibiarkannya keraguan dalam hidupnya ketika dia menghadapi persoalan. Kenapa? Karena dirinya tahu saudara, dan dia selalu yakin jika Tuhan pernah menolong aku, dia bilang, jika Tuhan pernah menolong aku di waktu yang lalu, masakan sekarang Tuhan tidak menolong aku? Persoalan yang besar saja dulu Tuhan tolong aku, apalagi sekarang dia pasti menolong aku. Inilah saudara yang menjadi memori di dalam kenangan, di dalam kehidupan orang percaya ini, bahwa dia tahu karena Tuhan itu adalah Allah yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Janjinya tidak akan berubah, kuasanya tidak berubah, pertolongannya tidak akan berubah. Itu sebabnya orang percaya ini dia yakin kalau dulu dia pernah mengalami pertolongan Tuhan, entah dia sembuh dari sakit, entah dia ditolong Tuhan di dalam kebutuhannya, sekarang dia mengalami satu hal yang dia tahu kalau dulu Tuhan pernah menolong dia, hari ini pun dia sanggup menolong. Oh saudara, oleh sebab itu jangan pernah lupa akan kebaikan Tuhan. Jangan pernah saudara lepaskan semua kenangan tentang kebaikan Tuhan. Takutlah saudara bahwa Tuhan itu tidak punya waktu, dan tidak punya niat sedikit pun membuat saudara susah. Semua rancangannya, semua rancangan hatinya untuk kebaikan buat engkau. Karena apa? Karena engkau adalah anaknya. Saudara, bagi orang tua anaknya itu segala-galanya. Bisa semua muanya dikasih saudara untuk anaknya. Demikian juga Bapa yang di sorga. Makanya kita sebut dia Bapa.
Dia mengasihi kita lebih daripada Bapa di bumi ini mengasihi. Nah, oleh sebab itu saudara, suatu kali ada seorang saudara, dia ingin saudara hidup untuk saudara mengetahui kenapa Tuhan mau supaya kita terus bersuka cita. Dia berdoa saudara. Pada waktu malam dia mimpi saudara. Tuhan memberi dia 2 kotak. Kotak hitam dan kotak berwarna emas. Lalu Tuhan katakan kepada orang ini dalam mimpinya, setiap kali kesusahan, masalah, persoalan yang engkau alami, masukkan itu ke dalam kotak yang hitam. Tapi setiap kali ada sukacita, ada damai sejahtera, segala berkat Tuhan, masukkan ke kotak emas. Saudara berjalan di waktu lama, saudara, suatu kali dia mengangkat kotak. Dia heran. Pada waktu dia mengangkat kotak emas, itu berat sekali, makin berat. Tapi kotak yang hitam waktu diangkat, saudara, dia merasa ringan. Ringan. Lalu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa kotak yang hitam itu bisa ringan? Tuhan bilang, coba kamu balik kotak itu. Pada waktu dia balik kotak itu, sudah tahu apa yang terjadi? Kotak itu kosong. Kotak itu kosong. Sehingga apa yang jadi? Tuhan, dia bilang, kemana semua persoalan-persoalan ini? Tuhan bilang, aku telah menanggungnya di atas kayu salib. Aku telah mengangkutnya. Setiap kali engkau masuk itu, engkau menaruh di pundakku, engkau menaruh di dalam hidupku, dan semua telah kuhapuskan. Itu sebabnya saudara, ayo saudara, campakkan penderitaan kita dan masalah, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan dalam kotak warna hitam. Masukkan ke sana. Inilah bagian kita, dan bagian Tuhan adalah memberikan jalan keluar dan memberi kita kemenangan atas persoalan. Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan. Hari depan artinya esok. Jangan khawatir akan esok. Hari depan yang penuh harapan. Betapa Tuhan Yesus sangat baik. Ia tidak ingin hidup kita dalam kesusahan, penderitaan. Jika engkau menderita hari ini, engkau dengar baik. Tuhan Yesus tidak berniat, dia tidak rindu untuk engkau susah. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, supaya engkau hidup dengan penuh harapan, hidup diberkati. Oleh sebab itu, milikilah kerinduan akan Tuhan. Milikilah kerinduan akan Tuhan. Dengan cara apa? Pertama, carilah Tuhan dengan senang hati. Cari Tuhan dengan senang hati. Hidup hanya tertuju pada Tuhan. Fokus untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadikan saudara, doa, memuji dan menyembah itu menjadi gaya hidup kita. Supaya kita selalu ingat kebaikan Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, biarlah setiap orang saat ini yang mengalami persoalan apapun, Engkau memandang saat ini kepada setiap saudara. Mari setiap saudara yang mempunyai persoalan, masalah apapun, yang mau bersedia ditaruh di kotak hitam, di kotak hitam di atas pundak Yesus, dan selalu mengingat kebaikan Tuhan. Silakan taruh tangan kirimu di dadamu, angkat tangan kananmu, saya mau berdoa. Bapa, Engkau lihat Bapa, tangan-tangan yang teracung ke atas, apapun persoalan mereka hari ini. Mereka mau mencari Engkau dengan segenap hati.
Mereka mau Tuhan hanya memandang kepadamu, mata tertuju kepadamu, dan hidup mereka memuji-muji Engkau Tuhan. Memuji-muji Engkau di dalam setiap situasi apapun yang mereka hadapi Tuhan. Oh Tuhan, karena mereka mengingat, mereka tahu, dan kami tahu semua bahwa Engkau baik. Engkau Tuhan telah melakukan banyak kebaikan di masa lalu. Kami ingat kebaikan-Mu. Kalau hari ini kami mengalami masalah persoalan, kalau masa lalu Engkau menyelesaikan, kami percaya hari ini pun Engkau Allah yang sama, yang membebaskan kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang persoalan ekonomi, keuangan, apapun Tuhan beri jalan keluar dan Tuhan bebaskan. Sehingga kami menjadi orang yang berbahagia dalam Tuhan, bergembira karena Tuhan, dan kami menjadi pemenang, lebih dari pemenang. Dalam nama Yesus, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Mari saudara-saudara yang telah menyiapkan roti dan anggur, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Sebelum kita masuk perjamuan, mari kita buka hati, kita berdoa, biar Tuhan melawat kita semua. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh ambil bagian dalam perjamuan ini untuk mengingat kembali betapa Engkau mengasihi kami, dan menjadi peringatan dalam hidup kami bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Engkau menyerahkan nyawa-Mu sehingga kami yang harusnya binasa Engkau selamatkan karena kasih setia-Mu. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Mari kita ambil roti di tangan kanan kita. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat kedua tangan kita, sembah Dia. Urala nama syanda karala nama she. Hirala nama syanda karala nama syanda karala nama she. Urala nama syanda karala nama she. Oh, rala nama syana karala nama syana karala, kiarala nama syana karala, rala nama syana karala, oh rala nama syana karala nama syana karala nama syana. Biarlah yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, setiap mereka yang susah Engkau hiburkan. Setiap masalah Engkau beri jalan keluar di dalam hidup mereka, sehingga kuasa-Mu itu mengalir melalui hidup mereka, dan orang akan tahu bahwa Engkaulah yang memiliki kami Tuhan, bahwa Engkaulah yang bekerja melalui hidup kami, dan Engkaulah yang dimuliakan, Engkau yang disanjung tinggi. Berkati Tuhan setiap umat-Mu,
berkati semuanya. Di dalam semuanya Tuhan, hidup kami ada dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu. Oh rala nama syana karala nama syana. Ki rala nama syana karala nama syana. Oh rala nama syana karala nama syana. Mari kita angkat kedua tangan kita mau menerima berkat Tuhan. Biarlah damai sejahtera dan sukacita daripada Bapa di sorga, di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus, menyertai engkau mulai saat ini, sampai Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan, dan kita akan hidup bersama Dia, kekal untuk selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.